Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai karakteristik teknik bahan pertanian yang dalam bahasa Inggris disebut Engineering Properties of Agricultural Materials. Nah, kegiatan perkuliahan ini nantinya akan disampaikan selama satu semester. Jadi bagian saya nanti akan saya sampaikan pada pertemuan 1 sampai dengan 7. Dan pada materi ini saya akan memberikan kepada Anda melalui YouTube channel yang saya buat untuk memudahkan dalam memahami apa yang harusnya Anda pelajari. Sebagai perkenalan, saya lulus di Teknik Pertanian tahun 2004. Waktu itu saya masuk dari SMA Negeri 1 Liwa, yaitu sebuah kabupaten yang ada di bagian barat dari Sumatera ya, dari Lampung. Dan kemudian saya melanjutkan S1 ini tahun 2004, saya masuk, kemudian 2008 saya lulus dari S1 di sini. Kemudian S2 saya melanjutkan di Ilmu Komputer IPB. Pada tahun 2011 saya menyelesaikan S2 maksud saya. Kemudian saya melanjutkan menjadi dosen pada tahun 2012 di Divisi Teknik Bioinformatika di Departemen Teknik Mesin dan Biosistem. Selanjutnya tahun 2016 saya berkesempatan untuk S3 di University of Tsukuba, Jepang. Tsukuba ini lokasinya ada di sekitar 60 km dari kota Tokyo. Dan waktu itu saya mengambil konsentrasi di Bioresource Engineering. Riset saya waktu S3 kebanyakan adalah data analytical dan simulation untuk microalgae productions. Dan ini adalah kontak saya. Teman-teman bisa mengontak saya melalui email maupun melalui media-media yang saya berikan. Nah, pada kesempatan kali ini pengetahuan dasar mengenai karakteristik teknik bahan pertanian ini kita dalam hal ini mata kuliah ini digunakan atau diberikan untuk memberikan pengetahuan utamanya nantinya pada karakteristik teknik pada bahan pertanian yang meliputi sifat fisik, kemudian sifat mekanik, sifat panas dan elektromagnetik dari produk pertanian. Nah, kalau kita bicara sifat fisik, maka tentu kalau kita lihat di situ salah satunya adalah bentuk, ukuran, luas permukaan, volume, kerapatan, dan porositas. Ini yang merupakan sifat-sifat fisik yang teman-teman mahasiswa perlu ketahui. Kemudian ada yang disebut dengan sifat mekanik, seperti perilaku stress strain, kemudian ada reologi, resistansi, kemudian kompresi, benturan, kerusakan mekanik, gesekan, koefisien gesek, pemotongan, dan sebagainya. Kemudian ada yang disebut dengan sifat panas, antara lain adalah sifat panas spesifik, konduktivitas. Dan pada sifat elektromagnetik seperti atenuasi, kecepatan, reflektan, transmitan, absorban, dan dielektrik. Nah, ini nanti yang akan Anda pelajari selama satu semester. Jadi seluruhnya seperti ini. Nah, setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa akan menjelaskan, kalian mahasiswa harus mampu menjelaskan karakteristik fisik, mekanik, panas, elektromagnetik dari bahan-bahan pertanian. Kemudian metode pengukurannya serta dapat menjelaskan kegunaannya, kaitannya dalam perancangan. Nanti kita akan kaitkan dengan perancangan alat atau mesin pertanian, kemudian bangunan pertanian, kemudian penanganan, proses pengolahan, dan pengendalian. Nah, mata kuliah ini diampu oleh 4 orang dosen yang nantinya akan mengajar, yaitu Profesor Dr. Tineke Mandang, kemudian ada Dr. Insinyur Wayan Budiastra, kemudian ada Bapak Lili Susahyo, dan saya sendiri yang nantinya akan mengajar pada kesempatan kali ini. Nah, ini diberikan pada semester 3 dan pertemuannya K1 adalah Rabu dan K2 Senin. Jadi saya mengajar di K1 yang itu sejatinya harus disampaikan pada Senin jam 1 sampai dengan jam 2 karena
untuk memudahkan Anda belajar, maka saya membuat rekaman dari kuliah ini. Nah, kuliah ini dilakukan daring selama pandemi ini. Nah, ini adalah kontrak perkuliahan yang harus Anda ikuti, yaitu UTS ada 30%, UAS 30%, kemudian assignment 40%. Nah, ini adalah buku yang Anda bisa acu, tapi nanti saya akan berikan buku yang relatif baru. Ada satu buku yang cukup bagus yang bisa Anda pelajari nantinya. Baik, ini adalah topik yang akan kita pelajari selama 1 semester. Nah, pertemuan pertama ini kita akan lebih banyak ke pendahuluan, kemudian jenis bahan pertanian meliputi tanaman, hewan, ikan, produk turunan lainnya, sifat fisik bahan pertanian, bentuk, ukuran, luas, permukaan, volume, kerapatan, kasaran, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan coba lihat sedikit mengenai aplikasi dari sifat-sifat fisik dalam desain, mesin pertanian atau proses handling dan transportasi. Kemudian nanti minggu kedua kita akan banyak melihat tentang reologi, karakteristik bahan pertanian, merupakan bahan ideal dan sifatnya, kemudian viskoelastisitas, kemudian modulus elastis dan Poisson ratio. Nah, ini nanti akan kita pelajari pada minggu kedua dan juga contoh-contoh aplikasinya. Nah, pada pertemuan ketiga kita akan membahas mengenai sifat aerodinamik dan hidrodinamik dari bahan pertanian, seperti drag koefisien, terminal velocity, hambatan aerodinamik bahan bijian curah, pemisahan dari bahan asing, penanganan dan pengangkutan secara pneumatik, kemudian pengangkutan bahan dengan fluida. Kemudian minggu keempat ini nanti akan ada materi mengenai tegangan kontak, beban benturan dan kerusakan mekanik, tegangan kontak pada bahan elastis, tegangan kontak pada bahan viskoelastis, benturan pada bahan elastis, benturan pada bahan viskoelastis, bentuk kerusakan mekanis dan parameter sensitivitas kerusakan. Kemudian nanti akan ada gesekan pada bahan pertanian, ini nanti pertemuan kelima kita akan bahas. Kemudian baru pertemuan ke-6 adalah pemotongan bahan pertanian, seperti metode, deformasi, gaya dan energi yang dibutuhkan pada pemotongan. Kemudian pertemuan ke-7 nantinya akan diberikan presentasi dan diskusi tugas terstruktur. Ini Anda diminta untuk menjelaskan 10 jenis produk pertanian yang nanti akan ditentukan tugasnya oleh tim dosen. Nah, di UAS seperti ini Anda akan banyak mempelajari karakteristik pindah panas bahan pertanian, penentuan panas spesifik, kemudian karakteristik elektromagnetik bahan pertanian, kemudian presentasi dan diskusi atau tugas kelompok. Ini nanti akan dipandu oleh Bapak Lilis Susayo dan IWB pada pertemuan UAS. Nah, dalam pertanian modern, penanganan dan pemrosesan bahan pertanian dilakukan dengan bantuan alat dan mesin yang menerapkan prinsip-prinsip mekanik, kemudian thermal, elektrik, optik, dan sonik. Sehingga kita perlu mengetahui tentang sifat-sifat fisik, mekanik, thermal, elektrik, optik, dan sonik dari bahan pertanian. Jadi kalau misalkan Anda membangun sebuah mesin, maka untuk melakukan misalkan pengupas kacang misalkan, maka Anda harus tahu karakteristik dari kacang itu sendiri agar nanti kacang itu ketika dikupas dengan menggunakan mesin tidak terjadi kerusakan. Nah, itu yang Anda perlukan di dalam ini. Termasuk juga nanti kalau kira-kira mau berkaitan dengan pemanasan misalkan, kemudian dengan pemrosesan dengan elektrik, maka Anda harus mengetahui dari sifat fisik dari karakteristik dari bahan pertanian yang Anda lakukan. Nah, karakteristik teknik bahan pertanian dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, utamanya sebagai data teknik atau engineering data, misalkan untuk desain alat, mesin pertanian, proses dan kontrol, kemudian analisa dan penentuan kinerja dan efisiensi mesin atau proses, pengembangan produk baru dengan bahan dasar tanaman atau hewan, kemudian evaluasi dan mempertahankan kualitas produk. Sehingga kalau kita kaitkan dengan kalian berada di Mechanical and Biosystem Engineering, tentu harus mengetahui hukum-hukum fisika yang mengatur respon bahan-bahan biologis, tanaman atau hewan, sehingga nantinya mesin, proses, handling itu dapat dirancang agar memiliki efisiensi maksimum, menghasilkan kualitas terbaik dari produk akhir dan menekan biaya. Ini tentu
yang kita harapkan ketika kita memahami karakteristik bahan pertanian. Sebagai contoh begini, ketika Anda mengetahui sifat fisik untuk memprediksi kesiapan panen, sehingga kita mempersiapkan pemanenan nantinya, misalkan sebagai makanan ternak atau livestock forage, maka kita harus tahu resistant to cutting atau chopping, shredding, kemudian aerodynamics properties seperti blowing, conveying, kemudian compaction and load distribution in silo kalau kita mau simpan di silo nantinya, kemudian silage loading, storage unloading, kemudian flow propertiesnya seperti apa ketika kita bicara conveying for feeding. Nah, kalau kita olah dia sebagai biji jagung atau grain, maka resistant to detachment from crop damage and inselling, aerodynamic properties, kemudian electrical, optical properties, thermal properties. Nanti kalau kita akan lakukan drying atau cooling, kemudian frictional properties, kemudian flow properties, mechanical and pneumatic conveying, dan tentu beda lagi kalau kita bicara untuk pangan nantinya. Rate of moisture absorption, kemudian viscoelastis properties, rheology, aerodynamics and hydrodynamic physical proses, kemudian produk, dan seterusnya. Ini nanti akan berbeda lagi. Sebagai pakan ternak juga akan berbeda. Anda harus mengetahui misalnya mechanical property, bagaimana kalau di grinding dan mixing nanti produk yang Anda lakukan, kemudian flow properties, mechanical of pneumatic conveying, kemudian rheology properties seperti conveying as liquid feed. Artinya, mahasiswa sekalian, ketika Anda memahami karakteristik bahan pertanian, maka Anda akan lebih mudah nantinya di dalam melakukan desain maupun handling terhadap produk pertanian Anda pada kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan. Contoh-contoh KTBP, kalau kita lihat pada pengolahan padi menjadi beras, maka proses panen itu kita bisa memanfaatkan gaya tarik, kekuatan geser atau shear impact dari sebuah tanaman. Ini nanti kita akan memerlukan ini. Kemudian pada perontokan kita harus mengerti regangan, strain, impact, density. Kemudian pada kegiatan pengeringan kita memahami bentuk, ukuran, density, kadar air, panas jenis, konduktivitas panas, difusivitas panas, dan lain sebagainya. Pada proses penggilingan kita harus mengerti kompresi, stres, benturan, impact, benturan atau impact atau gesekan. Dan pada sortasi atau grading kita harus mengerti bentuk, ukuran, density, terminal velocity. Kemudian pada penyimpanan juga demikian. Sehingga karakteristik bahan pertanian ini menjadi sangat penting dalam proses dari padi menjadi beras. Walaupun kalau kita lihat di kehidupan kita sehari-hari, kita tidak pernah berpikir bahwa ilmu ini ternyata juga sangat penting. Bagaimana melakukan handling kalau kita melakukan handling 100 ton beras misalkan. Nah, itu memerlukan hal-hal yang diperlukan tersebut. Sebagai contoh lain adalah pasca panen buah segar. Pada pasca panen buah segar maka ada kegiatan yang disebut dengan panen, sortasi, pendinginan, grading, kemudian pengemasan, dan juga pendinginan. Atau ini pra pendinginan, misalnya ini pendinginan. Sehingga pada panen kita harus memahami impact, kemudian kekerasan, geser, atau gaya geser atau shear strength. Kemudian ketika sortasi kita harus memahami bentuk, ukuran, reflektan, dan lain sebagainya. Sehingga nanti kalau reflektan ini digunakan ketika Anda mengamati produk pertanian yang digunakan untuk melakukan sortasi. Kemudian ketika pendinginan, pra pendinginan, maka Anda harus tahu masa jenisnya, kemudian masanya berapa, sehingga nanti proses pendinginan menjadi lebih efektif. Tentu pada saat grading Anda perlu tahu bentuk, ukuran, density, reflektan, alternasi kecepatan gel, dan lain sebagainya. Ini tergantung pada grading apa, produknya ini ataukah nanti produk olahannya. Termasuk juga pengemasan, maka Anda memerlukan informasi mengenai bentuk, ukuran, density, impact, geser, dan lain sebagainya. Sehingga nantinya pada pasca panen produk pertanian ini menjadi lebih efektif ketika Anda memahami sifat fisik dari tanaman ini. Ini adalah contoh lain pada tanaman tebu. Ketika kita olah menjadi gula, maka prosesnya ada penggilingan, ada pemurnian, penguapan, pemasakan, pendinginan lagi, kemudian pemanasan, pemisahan maksud saya, jadi kristal dan nira, kemudian pengeringan, penyaringan, dan pengemasan. Maka pada setiap proses ini diperlukan sifat fisik dan mekanik dari sebuah produk. Misalkan pada penggilingan, maka kita harus tahu kekuatan tekan, gesekan, bentuk, dan ukuran.
Kemudian pada pemurnian kita harus mengerti pemanasan, kemudian panas jenisnya, konduktivitas panasnya, penambahan susu kapur CaOH misalkan, penambahan sulfit SO2, penambahan flokulan, pengendapan dan lain sebagainya. Ini tentu karakteristik fisiknya kita harus paham. Kemudian pada saat penguapan tentu panas jenis, kadar air, konduktivitas panas, massa ini menjadi hal yang sangat penting, termasuk juga nanti pemanasan. Pendinginan juga demikian. Kemudian pada saat pemisahan kita harus tahu sentrifugasi, kemudian density, massa dan ukuran dari sebuah produk yang kita lihat di sini. Kemudian pada pengeringan kita harus paham panas jenis, kadar air, konduktivitas panas, sehingga nanti kita tahu bagaimana melakukan pengeringan yang efektif. Kemudian penyaringan tentu Anda harus tahu ukurannya nanti kalau Anda memilih saringannya. Kemudian yang terakhir adalah pengemasan. Kita harus tahu massa dan density-nya tentu saja untuk menentukan kemasan dari produk yang kita akan jual. Nah, pada pengolahan kelapa sawit menjadi CPO, ini minyak kasar ya, minyak sawit kasar atau crude palm oil. Tentu kegiatan yang dilakukan adalah pemanenan, perebusan, penebahan, pengempaan atau pressing, kemudian pemurnian, dan selanjutnya adalah pemanasan atau pengeringan. Nah, ini parameter penting yang diperlukan seperti massa, regangan, massa, panas jenis dan seterusnya. Ini nanti tergantung pada proses apa yang Anda akan lakukan terhadap produk pertanian ini, baik itu merupakan raw materials maupun nanti turunan dari produk ini, sehingga Anda harus tahu betul bagaimana karakteristik dari produk itu sehingga Anda bisa melakukan handling dengan baik. Pada contoh lain lagi adalah pengolahan daging menjadi kornet, juga demikian. Ada beberapa proses dan Anda harus paham sifat fisik dan mekanik dari produk yang Anda olah. Yang lain lagi adalah udang beku misalkan, sehingga Anda bisa melakukan pengolahan atau pengelolaan udang beku dengan lebih baik. Saya kira itu yang bisa disampaikan pada pendahuluan. Jadi pada pendahuluan ini nanti perlu saya ulangi bahwa dosen yang akan mengajar pada sesi UTS itu adalah Profesor Tineke yang akan mengajar pada sesi bahasa Inggris, dan saya Supriyanto yang akan mengajar pada sesi bahasa Indonesia. Dan saya sampaikan juga bahwa Anda sebaiknya datang di kuliah itu 10 menit sebelum kuliah, kemudian Anda mengikuti perkuliahan, menyiapkan diskusi dan seterusnya, termasuk pertanyaan, dan Anda membaca terlebih dahulu materi yang diberikan sebelum pelaksanaan kuliah. Dan ada beberapa bahan nanti yang akan saya share di YouTube seperti bahan yang ada ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita nanti pada video selanjutnya saya akan menyampaikan materi pertama, karena ini adalah materi pendahuluan yang akan mendahului kegiatan perkuliahan karakteristik teknik dari bahan pertanian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.